Halo sahabat spiritual Nusantara, balik lagi bareng saya Arya, yang katanya sih sering ketiduran sambil nonton drakor, tapi tetap masih semangat ngulik dunia weton. Iya Arya, ngaku aja deh. Kamu tuh kalau tidur kayak kelelawar, nggak jelas posisinya. Tapi hati-hati loh, kalau salah posisi tidur, bisa jadi itu penyebab rezeki mampet. Serius Lus, jangan nakut-nakutin aku dong. Aku kan orangnya gampang panik. Masa cuma gara-gara cara tidur bisa bikin rezeki hilang? Bener banget. Dan yang lebih serem, hal ini khusus banget buat mereka yang lahir di weton wage. Ada 7 ciri tidur yang katanya bisa bikin rezeki seret, peluang kabur, bahkan hidup jadi kayak dihantui energi negatif. Waduh, 7 ciri. Berarti kalau aku salah satu aja udah berbahaya ya. Aku jadi merinding Lus, jadi penasaran. Apa aja sih 7 ciri itu? Tenang, nanti bakal kita kupas satu-satu, mulai dari posisi tidur menghadap pintu, kaki ke barat, sampai tidur tanpa doka. Dan percaya deh, setiap poinnya bakal bikin kamu mikir, jangan-jangan ini yang bikin hidupku seret. Pantesan selama ini dompetku tipis terus. Jangan-jangan gara-gara aku sering tidur ngorok dengan mulut mangap. Jadi rezekinya pada kabur Lus. Nah tuh kan, makanya penting banget nih buat kamu, buat aku, dan buat semua pendengar yang lahir di Wage biar sadar. Karena hal sepele bisa jadi sumber masalah besar. Dan jangan salah, bahasan kali ini bukan cuma soal tidur aja, tapi juga soal energi leluhur, aura rezeki, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita abaikan. Benar, jadi siap-siap. Kita akan bongkar satu persatu rahasia tersembunyi di balik tidur orang Wage. Dan mungkin setelah ini kamu bakal ngaca sendiri. Apakah selama ini rezekimu seret gara-gara cara tidur? Wah gila, jadi nggak sabar nih. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu ya sahabat, klik tombol subscribe, kasih like kalau suka bahasan kayak gini, dan share biar lebih banyak orang tahu rahasia penting ini. Karena siapa tahu, dengan membagikan video ini, kamu justru ikut membuka jalan rezeki orang lain. Yes, dan jangan lupa tulis di kolom komentar, posisi tidur kamu biasanya gimana? Siapa tahu kamu termasuk salah satu dari 7 ciri ini. Oke Lus, kalau gitu langsung aja ya kita masuk ke bahasan utama kita. Inilah dia, heboh, 7 ciri tidur pemilik weton Wage yang bikin rezeki seret dan hilang total. Saudaraku, pernahkah kalian merasa hidup seakan-akan berjalan di tempat? Rezeki mampet, pekerjaan kacau, usaha seret, bahkan uang yang datang selalu lenyap tanpa jejak. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain atau keadaan. Bisa jadi, sumber masalah itu justru ada pada dirimu sendiri saat kamu tidur. Ya, tidur. Sesuatu yang terlihat sepele, tapi dalam ilmu primbon Jawa, terutama bagi mereka yang lahir di weton Wage, cara tidur bisa menjadi penentu terbuka atau tertutupnya pintu rezeki. Hari ini, saya akan bongkar 7 ciri tidur pemilik weton Wage yang ternyata bikin rezekinya seret, bahkan hilang total. Dan percaya atau tidak, tanda-tanda ini sering terjadi tanpa disadari. Pertama, tidur menghadap ke pintu. Rezeki kabur seperti angin. Bagi orang weton Wage, tidur menghadap ke pintu adalah pantangan besar. Pintu dianggap sebagai jalan masuk dan keluar energi, termasuk energi rezeki. Jika tubuhmu menghadap langsung ke pintu, sama saja dengan membiarkan energi baik keluar begitu saja. Efeknya apa? Rezeki yang seharusnya masuk jadi kabur. Peluang yang sudah dekat tiba-tiba hilang. Dan janji manis sering batal. Banyak orang Wage yang tanpa sadar melakukannya, lalu mengeluh rezekinya tidak pernah stabil. Kedua, tidur dengan kaki ke arah barat, simbol tertutupnya jalan hidup. Dalam primbon, arah barat adalah lambang dari akhir perjalanan. Jika orang Wage tidur dengan kaki ke arah barat,
dipercaya ia sedang menutup jalan hidupnya sendiri. Hasilnya, usaha jadi seret, pekerjaan sering macet, hubungan dengan atasan, rekan, atau partner bisnis mudah rusak. Seakan-akan ada tangan gaib yang menutup peluang mereka. Bahkan ada cerita, seorang pedagang wage selalu tidur dengan posisi ini, dan berbulan-bulan tokonya sepi pembeli. Setelah diingatkan dan mengubah posisi tidur, perlahan rezekinya kembali lancar. Ketiga, tidur terlentang dengan mulut terbuka, rezeki bocor tanpa sadar. Hati-hati saudaraku, tidur dengan mulut terbuka terutama bagi weton wage dianggap sangat merugikan. Dalam keyakinan Jawa, mulut terbuka saat tidur ibarat gentong bocor. Artinya, setiap energi baik, berkah, dan rezeki yang masuk ke dalam hidupnya justru keluar lagi tanpa sisa. Tak heran jika banyak orang wage mengeluh uangnya tidak pernah cukup. Dapat besar, habis lebih besar. Dapat untung, hilang tanpa bekas. Keempat, tidur meringkuk seperti orang ketakutan, menutup aura keberanian. Ciri berikutnya adalah tidur dalam posisi meringkuk seperti bayi atau orang ketakutan. Untuk orang biasa mungkin tidak masalah, tapi bagi orang wage, posisi ini melambangkan pengecilan energi diri. Akibatnya, aura kewibawaan hilang, keberanian untuk melangkah maju redup. Kesempatan emas yang sudah ada di depan mata justru dilepas karena merasa minder. Inilah alasan kenapa banyak wage sering kalah start. Bukan karena tidak mampu, tapi karena aura keberanian mereka terkunci sejak tidur. Kelima, tidur di lantai tanpa alas, menyedot energi negatif. Banyak orang wage yang malas atau suka tidur di lantai tanpa alas. Padahal menurut Primbon, lantai adalah tempat berkumpulnya energi rendah dan negatif. Ketika tubuh wage bersentuhan langsung dengan lantai, maka energi baik dalam dirinya tersedot habis. Apa dampaknya? Semangat kerja hilang, badan terasa berat, malas bergerak. Rezeki yang datang tertolak karena tubuhnya penuh aura lemah. Ini seperti magnet terbalik. Bukannya menarik rezeki, justru menolaknya jauh-jauh. Keenam, tidur terlalu malam hingga menjelang subuh, memutus aliran berkah. Bagi orang wage, tidur terlalu larut hingga menjelang subuh adalah kebiasaan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena saat fajar menyingsing, energi rezeki justru sedang turun. Tapi jika wage masih terlelap, ia melewatkan jam-jam emas itu. Efeknya, kesempatan usaha lenyap, uang yang harusnya datang ditarik oleh orang lain. Bahkan keberuntungan yang seharusnya menjadi miliknya jatuh ke tangan pesaing. Inilah sebabnya banyak wage selalu merasa ketinggalan dalam hidup. Ketujuh, tidur tanpa doa, membuka pintu sial. Ciri terakhir sekaligus yang paling fatal, tidur tanpa doa. Orang wage dikenal punya doa yang sakti, cepat terkabul, dan penuh kekuatan leluhur. Tapi sayangnya, banyak wage meremehkan ini. Mereka tidur tanpa doa, bahkan kadang dalam keadaan marah atau gelisah. Akibatnya, mereka tidur dengan membawa energi buruk. Mereka membuka pintu sial bagi dirinya sendiri. Rezeki yang sudah dekat bisa menjauh karena tidak ada benteng spiritual yang melindunginya. Saudaraku, inilah 7 ciri tidur pemilik weton wage yang bikin rezeki seret dan hilang total.
Bukan karena nasib, bukan karena kutukan, tapi karena kebiasaan yang salah. Ingat, Wage adalah weton yang punya kekuatan doa luar biasa, aura leluhur, dan energi misterius. Tapi semua itu bisa lumpuh hanya karena cara tidur yang tidak tepat. Jadi, mulai malam ini, perhatikan posisi tidurmu. Jangan biarkan rezekimu kabur hanya karena hal sepele. Karena kadang, petaka besar justru datang dari kebiasaan kecil yang kita abaikan. Waduh, Lus. Setelah kita bahas panjang lebar tadi, ternyata kebiasaan tidur aja bisa bikin energi rejeki orang Wage seret ya. Padahal orang mikirnya, cuma tidur. Apa pengaruhnya sih? Ternyata besar banget hubungannya. Betul banget, Ri. Dari mulai tidur kebanyakan, tidur dengan posisi salah, sampai tidur di jam-jam keramat yang bikin aura rezeki ketutup. Semua itu ternyata diam-diam jadi penghalang keberuntungan. Nah, jadi buat teman-teman pendengar yang punya weton Wage, jangan disepelekan. Boleh tidur nyenyak, tapi ingat, jangan kebablasan. Karena, kata leluhur, orang Wage memang gampang kehilangan energi rejeki kalau nggak bisa atur pola hidupnya. Tapi bukan berarti kalian harus parno ya. Justru dengan tahu ciri-ciri ini, kalian bisa lebih waspada. Coba perbaiki pelan-pelan, biar energi rezekinya ngalir lagi. Setuju. Dan ingat, semua bisa berubah kok. Kalau kita mau berusaha, berdoa, dan menjaga kebiasaan baik, aura weton yang tadinya berat bisa jadi ringan. Pokoknya, jangan sampai tidur kalian jadi pencuri rezeki kalian sendiri. Hehe. Oke, sebelum kita tutup, seperti biasa nih. Buat kalian yang merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan bahasan seru lain soal weton dan primbon. Dan, kalau kalian punya pengalaman aneh soal tidur atau soal weton Wage ini, tulis di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman kalian bisa jadi bahan episode kita berikutnya. Sip, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam energi, salam rezeki, dan selamat tidur yang berkah.